Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Jakwin Cetak. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Salah satu yang membuat kita itu tidak semangat lagi dalam Ramadan, apalagi sekarang tanpa sadar Pak, sudah memasuki 10 hari yang kedua. Maka tentu banyak pelajaran yang kita dapatkan itu. Dan disitulah sesungguhnya yang menjadikan kita punya motivasi, memiliki semangat adalah ketika kita mengetahui dan meyakini akan hikmahnya dari sebuah amalan yang kita kerjakan. Orang akan semangat Pak. Orang akan semangat melakukan sesuatu kalau dia tahu apa tujuannya. Jangankan diperintah, kalaupun tidak diperintahkan dia melakukan. Jangankan dilarang, kalaupun sampai dilarang dia akan melakukan. Contoh, panjenengan kalau lapar itu tidak usah diperintah, karena itu kebutuhan yang tidak usah orang lain tidak perlu menyuruh. Bahkan sampai kalaupun mereka melarang kita tetap makan, karena itu kita tahu manfaatnya. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Di ayat ini Allah sampaikan dengan kalimat syahrul Ramadan. Penyebutan langsung dengan bulan Ramadan. Bulan di dalam tahun Hijriah itu ada 12. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fillah. Allah menetapkan 12 bulan Pak, sebagaimana kita mengenal bulan Masehi atau Miladiah itu. Mestinya bulan Hijriah kita itu juga dikenali, sehingga kita juga tahu, karena ada sejarahnya hadirin gitu. Nggak tahu kalau Januari, Februari, Maret, April itu ada penjelasannya apa enggak saya ngerti. Tapi kalau bulan Hijriah itu ada Pak. Sampai Allah kemudian menyematkan ketika kewajiban puasa itu Allah gunakan dengan kalimat syahrul Ramadan. Ramadan itu artinya disebutkan oleh At-Tabari itu menyengatnya hawa panas, sampai kemudian bayi-bayi pun merasa kepanasan. Itu disebutkan itu. Jadi Ramadan itu aslinya sebenarnya maknanya adalah panas Pak. Makanya jangan pernah bermimpi atau pengen aruna Ramadan hawanya adem, ya nggak mungkin. Jadi Ramadan itu sudah sesuai dengan namanya, hawanya panas itu. Walaupun misalnya kita masih dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan itu, tetap hawanya panas. Ya, kemarin sore Pak ya, pada maghrib itu hujan besar itu, tapi siangnya juga panas banget. Jadi memang nama itu sudah Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan keadaan. Dan sejarah mencatat, ada riwayat mengatakan sebenarnya nama-nama ini dibuat oleh siapa? Ada riwayat keterangan bahwa ini yang memberikan nama adalah kakek Rasulullah jalur kelima di atasnya, namanya bin Kilab, kan Abdullah bin Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Insya Allah panjenengan hafalah misalnya, ya. Jadi itu kakek beliau yang di atas itu yang memberikan nama. Ada keterangan begitu. Tetapi intinya bahwa setiap nama yang Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan oleh para ulama di zaman awal Rasulullah hidup itu memiliki makna. Ya, Ramadan artinya hawa panas. Alladzi unzila bihil Quran, yang Allah turunkan di dalamnya itu permulaan Al-Quran. Ibnu Abbas menyampaikan, hadirin, jadi Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya, jadi Allah turunkan itu. Kapan? Di antara ayat yang menjelaskan adalah surat Al-Qadar misalnya. Allah menyampaikan kemudian, atau dalam surat Al-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran itu di dalam malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain surah Al-Dukhan ayat 4 kemudian menyampaikan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu di malam-malam yang Allah berkahi. Ya, malam berkah itu ya malam Lailatul Qadar itu.
ini sekaligus menjelaskan hadirin, dan kita tahu sebagaimana sebuah hadis yang kemudian sahih dan disahihkan oleh Albani menyampaikan dan sekaligus menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa ternyata bukan hanya Al-Quran saja, kata Rasulullah, yang diturunkan di bulan Ramadan itu. Ternyata suhufnya Nabi Ibrahim itu juga diturunkan oleh Allah di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Taurat itu kali pertama kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, itu adalah tanggal 7 Ramadan. Injil yang Allah berikan kepada Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam, itu diturunkan oleh Allah SWT di tanggal 17. Dan Al-Quran menurut Albani, hadis yang beliau sahihkan itu adalah diturunkan di tanggal 25 Ramadan. Ini penjelasan sampaikan Rasulullah. Ya, ini sebagai referensi aja Pak. Artinya bahwa ketika Allah SWT kemudian menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan, itu yang dimaksud adalah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian kata Ibnu Abbas, maka Allah akan mewahyukan satu persatu kepada Rasulullah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses turunnya sesungguhnya sekaligus Pak. Dari Lauh Mahfuz itu turun di langit dunia, kemudian secara bertahap Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kalimat yang disampaikan sebelumnya, unzila fil Quran, Ibnu Katsir menyampaikan Bapak Ibu, bahwa ini adalah pujian yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Ini pujian yang Allah berikan kepada bulan Ramadan karena bulan itu adalah menjadi penegasan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Jadi salah satu di antara kemudian kualitas Ramadan itu adalah karena di situ Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW sebagai panduan bagi kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya kemudian Al-Quran menjelaskan, Allah menjelaskan hudan linnas. Ternyata ini bukan hanya menjadi sebuah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, tetapi bisa menjadi petunjuk bagi siapapun manusianya ketika mereka ingin mengambil pelajaran. Satu contoh hadirin, ini dalam sebuah kisah yang pernah saya dengar dari sebuah tulisan atau sebuah pernyataan B.J. Habibie, Allah yarham, bahwa ketika beliau B.J. Habibie itu udah meninggal ya Pak ya? Iya, Allah yarham. Jadi beliau pernah menyampaikan bahwa ketika beliau belajar dengan mahasiswa-mahasiswa sedunia itu, ternyata prestasi Habibie itu nomor 3 Pak, nomor 3 awalnya. Kemudian 2 orang ini nyaris tidak pernah bisa dikalahkan oleh Habibie. Lantas kemudian B.J. Habibie Allah yarham itu kemudian menanyakan, apa sesungguhnya yang membuatmu kamu tidak bisa dikalahkan? Kok senantiasa juara 1 terus, jarum 1, 2 terus. Habibie nomor 3. Ternyata kemudian dia menyampaikan bahwa sesungguhnya yang dilakukan adalah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang beriman. Apa? Di malam hari, di malam kita tahajud, dia bangun Pak, tapi membuka Al-Quran isinya itu. Jadi baru tahu ternyata prestasi yang kemudian dimiliki oleh orang-orang saat itu menurut Habibie itu karena dia bisa menemukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, kalau orang kafir saja, oleh orang-orang kafir saja yang mereka kemudian tidak imani sampai kemudian mereka mau tunduk kepada syariatnya, itu mereka bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Mestinya orang-orang yang beriman itu hidupnya lebih tercahayai oleh Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, yang membedakan agar kita itu tidak tersesat, agar kita tidak menyimpang dalam syariatnya itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di sini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kalau Al-Quran yang kemudian Allah sampaikan kepada Rasulullah dan sesuatu yang kemudian Allah hadirkan dengan Al-Quran, itu semuanya mulia Pak. Delegasinya safarohnya itu mulia. Dalam surah Abasa disebut dengan safaroh.
Safaroh berarti delegasi. Yang mendelegasikan wahyu Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mulia. Yang pertama yang membawakan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat. Ya, malaikat yang terbaik. Kemudian diwahyukan kepada Rasul yang paling mulia, Khatamul Anbiya, Rasulullah SAW. Orang mulia. Allah turunkan juga. Di dalamnya adalah bulan yang Allah muliakan dibandingkan 11 bulan yang lain. Makanya kemudian ada kalimat yang menarik disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, Bapak Ibu. Ketika bicara bagaimana kita menempatkan Ramadan itu, kita mau apa? Kita puasanya tujuannya untuk apa, Bapak? Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan klik tombol like, share, ketik komen, apalagi? Subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Cing cing cing. Terima kasih.